Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu lagi dalam kasih Yesus. Kita akan bersyukur pagi hari ini. Mazmur 100 ayat yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab dia baik. Ya, Tuhan baik. Haleluya. Mari saya ajak ibu saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menghadap Tuhan. Mari kita hampiri Dia dengan ucapan syukur. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sembah Kau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Yesus Engkau baik. Haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang setia. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Yesus, sebab Engkau layak Tuhan. Ya, Engkau layak menerima pujian, hormat dan sembah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian bagimu, Allah yang kudus, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu.
atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami, atas pemeliharaanmu sepanjang hari-hari kami Tuhan. Haleluya. Biar pagi hari ini kami boleh membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan-Mu Tuhan. Kami boleh membawa puji-pujian kami. Kami boleh membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah pagi hari ini jadi berkat buat setiap kami yang hadir dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
terhormat. Haleluya. Karena Engkau besar. Amin. Haleluya Yesus. Yang bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Engkau Tuhan. agar semua suku bangsa menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
pujian, syukur, dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan memuji menyembah-Mu. Terima kasih buat segala yang baik. Kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Biar kami punya hati yang rela untuk dibentuk, untuk diajar oleh firman-Mu. Terbukalah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya kasih karunia kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah mesbah bagi Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 8 ayat yang ke-30 dan seterusnya. Mesbah bagi Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua adalah pemimpin yang cepat belajar dan bersedia berubah ke arah yang lebih baik. Setelah Yosua mengalahkan Ai, mengalahkan kota Ai, Yosua tidak lagi melupakan Tuhan. Seperti yang pernah Yosua lakukan setelah mengalahkan Yeriko. Kita tahu bersama ketika Yosua selesai mengalahkan Yeriko, Yosua tidak membangun mesbah. Lalu kemudian menghadapi Ai dan kemudian mengalami kekalahan. Tapi setelah Yosua belajar akan pengalamannya, saat Yosua selesai mengalahkan kota Ai, menaklukkan orang-orang di Ai, Yosua tidak lagi melupakan Tuhan. Yosua membangun mesbah bagi Tuhan sebagai tanda bahwa Yosua mengakui pertolongan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan atas umat Israel. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Yosua menyadari bahwa kematian Raja Ai dan kemenangan atas kota Ai bukanlah puncak kemenangan atau akhir dari perjuangan mereka. Sebenarnya setelah mereka menaklukkan kota Ai, mereka sedang memasuki pertempuran yang sesungguhnya, peperangan yang sesungguhnya, perjuangan yang sesungguhnya. Apa itu? Yaitu perjuangan untuk tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Perjuangan untuk tetap tinggal melekat erat dengan Tuhan. Yosua menyadari saat mereka umat Israel melekat erat dengan Tuhan, tinggal dalam kasih karunia Tuhan, maka kemenangan-kemenangan yang lain itu hanya bonus. Itu hanya kemurahan Tuhan saja. Nanti saudara perhatikan, ketika Israel melekat dengan Tuhan, maka semua persoalannya menjadi beres. Tetapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, Tuhan akan izinkan mereka mengalami situasi-situasi yang di luar kendali mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya peperangan sejati kita sama seperti yang dialami Yosua dan umat Israel waktu itu. Pertempuran sejati kita bukan berjuang melawan pergumulan ekonomi, berjuang atas sakit penyakit kita, berjuang atas persoalan rumah tangga kita, berjuang soal hubungan antar sesama dan yang lainnya. Tetapi pertempuran sejati kita sesungguhnya adalah bagaimana kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita berjuang untuk tetap hidup dalam anugerah Tuhan, tetap melekat erat dengan Tuhan. Kenapa? Sebab ketika kita tetap tinggal dalam kasih karunia Allah, kita tetap ada dalam anugerah Tuhan, tetap tinggal dalam kemurahan Tuhan, maka berkat-berkat yang lain pasti mengikuti kita. Bukankah Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka dia akan berbuah banyak. Sebab kata Yesus, sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sampai kita gagal fokus, kita salah bertempur. Hari-hari ini iblis berusaha mengalihkan perhatian kita agar kita semakin menjauh dari Tuhan. Entah lewat pergumulan-pergumulan hidup atau lewat kenyamanan-kenyamanan hidup. Itu sebabnya mari dalam masa senang ataupun susah, pastikan kita tetap dekat, melekat erat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mezbah itu bicara tentang meletakkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Dan hanya itulah satu-satunya cara buat kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Jadi membangun mezbah itu bicara tentang membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat penundukan diri kita. Bicara mezbah saat ini bukan membangun batu-batu yang ditumpuk-tumpuk lagi, bukan. Bicara mezbah saat ini bicara tentang bagaimana kita memberikan hidup kita, diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu bisa lewat saat teduh pribadi kita. Itu bisa lewat mezbah keluarga, membangun doa bersama, memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Jadi bicara mezbah itu bicara tentang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sekali lagi itu bisa berarti menyediakan waktu-waktu khusus saat teduh pribadi atau membangun mezbah keluarga atau dalam ibadah raya seperti ini atau pujian penyembahan yang kita naikkan setiap hari dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara tahu tentang doa, tahu tentang pujian penyembahan, tidak dapat menggantikan tindakan nyata untuk berdoa dan memuji Tuhan. Saya percaya sebagai orang Kristen kita tahu apa itu doa. Oh, doa itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tahu tentang pujian penyembahan. Tetapi itu tidak dapat menggantikan waktu-waktu kita berdoa dan memuji Tuhan. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan tentang doa, mengajarkan tentang pujian penyembahan, tapi itu tidak dapat menggantikan waktu-waktu saya untuk berdoa dan memuji Tuhan seumur hidup saya. Tahu tentang doa saja nggak cukup. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan kita tidak bisa mengandalkan kerohanian orang lain. Entah itu pemimpin-pemimpin rohani kita, teman-teman komsel kita, teman-teman gereja kita. Kita tidak bisa mengandalkan kerohanian istri kita, suami kita. Karena satu waktu kerohanian kita akan diuji, baik oleh kenyamanan hidup ataupun pergumulan hidup. Dan kerohanian pribadi kita akan menentukan berkat Tuhan yang nyata atas hidup kita. Itu sebabnya setiap kita, Bapak Ibu, setiap kita, masing-masing kita harus punya mezbah sendiri di hadapan Tuhan. Harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Harus membangun manusia rohani kita dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa maksud mezbah yang kita bangun bagi Tuhan. Belajar dari Yosua. Yang pertama, mezbah bagi Tuhan itu bicara tentang bukti pengucapan syukur. Membangun mezbah itu berarti kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Manakala kita berdoa, kita memuji Tuhan setiap hari, enggak cuma jam-jam doa, ketika kita masak, ketika kita ada di jalan, ketika kita sedang beraktivitas, hati kita terus memuji Tuhan. Sebenarnya itu adalah bukti pengucapan syukur. Saat Yosua membangun mezbah, Yosua sedang bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya mereka berusaha mengalahkan Ai dengan cara mereka, dengan kekuatan mereka, namun gagal. Baru ketika mereka berserah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, mereka memenangkan pertempuran. Nah, setelah itu Yosua membangun mezbah. Bapak Ibu Saudara, Yosua membangun mezbah karena Yosua bersyukur. Banyak orang Kristen yang berdoa nangis-nangis dalam pergumulan, dan itu baik. Tapi ketika pergumulannya dijawab, ketika dulu tidak punya kerjaan, tidak punya jodoh, sedang bergumul dalam keuangan, kesehatan, doa, puasa, nyembah Tuhan, sungguh-sungguh nyari Tuhan. Tapi ketika pergumulannya diangkat oleh Tuhan, diganti dengan kemenangan, lupa bersyukur, lupa berdoa. Dulu tidak punya kerjaan, setiap hari ada di gereja, bahkan malaikat belum datang dia sudah ada di gereja.
Tapi setelah punya kerjaan, sibuk ngurusi kerjaan, lupa berdoa, lupa menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk bersyukur. Kenapa? Tuhan senang dengan ucapan syukur kita. Dan jangan lupa, di atas ucapan syukur kita, ada berkat Tuhan yang ditambahkan. Masih ingatkah saudara ketika satu waktu Yesus berjalan, lalu kemudian ada 10 orang kusta. Orang kusta adalah orang yang dianggap dikutuk oleh Tuhan. Mereka nggak boleh ketemu dengan keluarga. Mereka tinggal di luar kota, di luar tembok, kesepian, terhina, dan dalam kondisi yang berat. Orang kusta tidak hanya sakit secara fisik, tetapi secara emosi mereka sakit. Kenapa? Karena mereka dipisahkan dari komunitasnya, dipisahkan dari anggota keluarganya. Nah waktu Yesus berjalan, mereka dari jauh berkata, Yesus tolong kami, sembuhkan kami. Lalu apa kata Yesus? Yesus berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara, pada waktu itu untuk membuktikan orang itu sembuh atau tidak, mereka harus datang kepada imam. Dan imam akan meneliti, kalau masih kusta, dia harus tetap tinggal di luar kemah. Tapi kalau sembuh, dia ditahirkan, dia boleh kembali ke rumah. Jadi ketika Yesus berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. 10 orang ini punya iman yang luar biasa. Mereka belum disembuhkan Tuhan. Mereka masih kusta. Tetapi mereka mendengar suara Tuhan. Dan Yesus berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka segera pergi menghadap imam. Sebuah tindakan yang berani. Sebab kalau ketahuan mereka masih kusta, dilempari batu itu. Karena imam tidak boleh menyentuh orang kusta. Tetapi karena iman mereka, 10 orang itu pergi mengikuti apa kata Yesus. Dan di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka menghadap imam, saat mereka bertindak dengan iman, mujizat terjadi. Bapak Ibu, kita bisa belajar satu hal. Kadang-kadang kita terlalu melihat fakta sampai kita lupa mendengar firman Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari ini, ketika firman Tuhan datang kepada kita, mari bertindak dengan iman. Karena kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Dan itu yang terjadi dari 10 orang kusta. Dan ketika mereka sembuh, apa yang terjadi saudara? Cuma 1 yang balik ke Yesus untuk berterima kasih. Sedangkan yang 9 jalan terus. Sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Karena mereka sudah rindu keluarga. Jadi ketika mereka disembuhkan di tengah jalan, mereka bergegas menghadap imam supaya segera mendapat sertifikat halal. Supaya dapat segera mendapat sertifikat bahwa dia sudah tahir. Dan mereka bisa kembali ke rumah. Itu sesuatu yang normal, manusiawi. Tapi ada 1 orang yang lebih memilih. Gak ada urusan aku dengan pengakuan sembuh atau tidak. Begitu dia tahu dia sembuh, dia balik arah. Dia menghadap Yesus. Untuk apa saudara? Untuk sujud bersyukur kepada Tuhan. Saudara tahu apa komentar Yesus di dalam Lukas pasal 17? Di sana dikatakan Yesus kaget. Bukankah ke-10 orang tadi semua yang tahir? Kan 10 orang yang minta sembuh dan 10-10-nya sembuh. Tapi kenapa cuma 1 yang pulang untuk bersyukur? Di mana yang 9 lagi? Tidak adakah di antara mereka, kata Yesus, yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini, karena ini orang Samaria. Lalu yang menarik adalah Yesus ngomong kepada 1 orang ini, berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang itu minta sembuh dan mereka disembuhkan secara fisik. Tetapi 1 orang yang pulang dengan ucapan syukur, jiwanya juga diselamatkan. Bapak Ibu, kadang-kadang ada banyak orang yang datang kepada Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Miskin, utangnya banyak, doa nangis-nangis sama Tuhan. Sakit, nangis-nangis sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tapi sebenarnya yang diinginkan Yesus adalah hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Hati dan jiwa kita diselamatkan. Mungkin dengan berdoa Tuhan menjawab kebutuhan kita. Tapi dengan bersyukur kita sedang membangun relasi dengan Tuhan.
Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersyukur, ada berkat istimewa yang ditambahkan kepada kita, yaitu apa? Pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Orang yang bersyukur selalu melihat keberadaan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Nuh ketika membangun bahtera, Nuh dikenal taat, saleh, dan Nuh dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan selesai sudah peristiwa bahtera itu, apa yang dilakukan Nuh? Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, menarik, setelah Nuh diselamatkan, apa yang dilakukan Nuh pertama kali? Bukan bangun rumah, bukan mempersiapkan perjalanan hidup ke depan, bukan. Yang dilakukan Nuh pertama kali adalah membangun mezbah. Mezbah ucapan syukur. Dan ketika Tuhan mencium persembahan Nuh, Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Sekalipun firman Tuhan berkata, yang ditimbulkan hatinya jahat. Apa artinya? Ketika Tuhan berkenan pada persembahan syukur Nuh, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan keturunan Nuh secara massal. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi generasi berikutnya selamat. Karena apa? Mezbah pengucapan syukur yang dibuat oleh Nuh. Sebuah berkat double porsi, sebuah anugerah lipat ganda yang dialami oleh Nuh. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya penting buat kita. Manakala doa-doa kita sudah dijawab, manakala pergumulan-pergumulan kita sudah diangkat oleh Tuhan, itu bukan puncak kemenangan kita. Perjuangan kita adalah apakah kita masih tetap melekat erat dengan Tuhan bagaimanapun kondisinya. Di saat susah berseru kepada Tuhan, tapi apakah di saat senang kita juga berseru kepada Tuhan? Dan biasanya itu ujian kita. Kita sedang mencari pertolongan Tuhan atau kita sedang mencari Tuhan? Kita sedang mengejar berkat-berkat Tuhan atau kita sedang mengejar pribadinya? Manakala kita membangun mezbah, kita sedang mengejar pribadi Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pastikan dalam kondisi susah ataupun senang, dalam masa-masa sehat, kuat atau sedang dalam pergumulan, mari tetap bangun mezbah ucapan syukur. Mari tetap sediakan waktu-waktu khusus, membangun saat teduh secara pribadi, bersama-sama dengan keluarga atau bersama-sama dengan anggota keluarga rohani kita untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Kadang-kadang orang Kristen itu terlalu melihat kasih Allah dengan cara yang berbeda. Saudara, sebenarnya kalau kita menyadari kasih Allah kepada kita, harusnya kita lebih mengasihi Tuhan, bukan gampang ke Tuhan. Maaf, saudara-saudara kita yang beragama lain, mereka punya disiplin rohani yang besar, yang tinggi, karena mereka berharap berkat Tuhan. Teman-teman kita yang Hindu, saya punya saudara ada yang Hindu, itu tiap pagi Pak menyiapkan ugo rampenya untuk bersembahyang setiap hari sebelum melakukan yang lain. Teman-teman kita yang Muslim pagi-pagi sudah sholat subuhan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang orang Kristen ini karena punya konsep Tuhan sudah mengasihi saya tanpa syarat, anugerah Tuhan dilimpahkan kepada saya. Jadi kalau hari ini saya nggak bisa bangun pagi, nggak apa-apa, masih ada hari besok. Iya, nak ono hari besok. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, bagaimana? Kadang-kadang kita terlambat untuk bertobat, kita terlambat untuk membangun mezbah. Mari belajar. Yosua belajar dari kekeliruannya ketika dia memenangkan pertempuran. Dia membangun mezbah. Yosua menyadari kematian Raja Ai, kemenangan atas kota Ai bukan puncak kemenangannya.
itu baru awal pertandingan imannya. Hari ini mari belajar untuk membangun mezbah. Ingatkah saudara tentang Paulus dan Silas? Manakala mereka memberitakan Injil, mereka dipenjara. Bahkan di penjara yang paling tengah, dibelenggu tangan dan kakinya, dikawal dengan pengawal yang banyak. Fisiknya ada dalam penjara, tapi hatinya ada dalam hadirat Tuhan. Ini yang menarik. Paulus, Silas fisiknya ada di penjara, terbelenggu oleh penjara, tetapi hati dan jiwanya melekat dalam hadirat Tuhan. Hatinya dipenjara oleh hadirat Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus dan Silas tidak mengalami ketakutan. Kapan Paulus, Silas tetap ada dalam hadirat Tuhan, sekalipun fisiknya ada dalam penjara? Karena Paulus dan Silas tidak berhenti memuji, menyembah Tuhan. Kalau lagi susah memuji Tuhan, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Mungkin pergumulan hidup kita belum selesai, tapi kita sudah bisa merasakan surga nyata dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara, Paulus dan Silas tidak hanya mengalami damai sejahtera, mujizat terjadi. Susah, senang, mari bangun mezbah ucapan syukur dan nantikan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Pastikan tahun ini kita melampaui kemustahilan. Kita berjalan di atas rata-rata, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Lewat apa? Bangun pujian penyembahan kita, bangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ingat, hari-hari ke depan kita gak bisa mengandalkan kerohanian orang lain. Tolong doain aku, tolong doain aku, tolong doain aku. Kita selalu minta tolong sama teman-teman rohani kita. Itu baik, tapi pada akhirnya rohani kita yang harus bertanggung jawab. Apakah kita punya kapasitas yang cukup besar, cukup kuat untuk menampung berkat Tuhan atau tidak? Dan itu terjadi tergantung dari seberapa besar persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apa fungsi mezbah? Yaitu untuk memegang teguh perjanjian Tuhan. Memegang teguh perjanjian Tuhan. Ayat selanjutnya dari Yosua pasal 8, dan di sanalah di atas batu-batu itu, di atas mezbah itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Bapak Ibu saudara, Yosua menuliskan perjanjian Tuhan di mezbah dan membacakan hukum Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Untuk apa? Tujuannya supaya umat Tuhan selalu ingat akan perjanjian Tuhan. Tujuannya supaya mereka ingat. Jangan sampai ketika mereka sudah menang atas Ai, lalu mereka kemudian bersantai-santai. Padahal perjuangan untuk merebut tanah Kanaan masih panjang. Jangan sampai mereka santai, sudah menang, kami sudah punya tempat tinggal. Padahal ada banyak berkat-berkat yang jauh lebih besar yang tersedia. Jangan sampai perasaan puas membuat kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya Yosua menuliskan hukum Tuhan. Yosua menulis perjanjian Tuhan di atas mezbah. Supaya apa? Supaya umat Tuhan selalu ingat janji Tuhan, selalu ingat penyertaan Tuhan. Yosua menyadari perjuangan untuk merebut tanah perjanjian masih panjang, dan lawan-lawan yang dihadapi bukanlah lawan-lawan yang mudah. Kalau mereka melihat begitu lamanya pergumulan dan kuatnya lawan yang harus dihadapi, mereka bisa menjadi putus asa dan menyerah. Tapi saat mereka pegang teguh janji Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, mereka pasti mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Mereka pasti meraih kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Peristiwa ini juga dialami oleh Abraham. Satu waktu Abraham masih menjadi orang asing di tanah Kanaan. Kelompoknya belum terlalu banyak, anaknya masih satu, budak-budaknya belum terlalu banyak dibandingkan orang-orang yang tinggal di Kanaan.
jauh seperti semut melawan gajah mungkin. Tapi satu waktu Tuhan berkata kepada Abraham, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara perhatikan, Abraham masih jadi orang asing di tanah Kanaan. Komunitasnya belum banyak. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di Kanaan, terlalu kecil, sukar, sulit, mustahil untuk punya tanah Kanaan sendiri. Tapi Tuhan berkata, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham membangun mezbah bukan supaya diberkati, tapi Abraham membangun mezbah karena dia percaya bahwa Tuhan berjanji akan memberkati dia. Dan ketika Abraham membangun mezbah, Abraham sedang ngeklaim janji Tuhan, sedang pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Seringkali persoalannya adalah kita yang seringkali lupa sama janji Tuhan. Manakala waktu penantian begitu panjang, manakala kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, kita mudah lupa. Musa menerima janji Tuhan bahwa dia akan jadi seorang pemimpin yang hebat sejak dari kecilnya. Ketika dia diselamatkan oleh putri Firaun dan tetap diasuh oleh papa mamahnya, mamahnya terus menanamkan sebuah misi kepada Musa. Kamu gak kebetulan, anak-anak seumuranmu semua mati di tangan tentara Mesir, di tangan Firaun. Laki-laki, bayi laki-laki semua mati. Kalau kamu masih hidup, Tuhan punya rencana khusus atas hidupmu. Musa dari kecil punya visi, menyadari kalau dia hidup itu bukan kebetulan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau dia hidup itu karena Tuhan baik sama dia. Kalau bayi-bayi yang lain mati itu karena Tuhan jahat sama bayi itu. Itu bukan masalah itu. Tuhan mengizinkan seseorang hidup atau mati untuk sebuah rencana. Jadi buat saudara-saudara kita yang kecelakaan dengan dari pesawat, itu juga bagian dari rencana Tuhan. Tapi ada beberapa yang lolos. Saya membaca sebuah artikel, ada 2 anak Tuhan dari Makassar mau ke Pontianak. Dapat pekerjaan di Pontianak karena belum ada duitnya. Dia hanya dapat tiket dari perusahaan yang mengutusnya, yang menerima pekerjaan, transit ke Jakarta. Sampai ke Jakarta tes swabnya tidak berlaku, harus swab lagi. Tapi karena tidak punya duit, udah marah-marah, ini kok nggak bisa berangkat ke Pontianak. Tapi karena swabnya tidak berlaku, harus tes swab lagi. Dia telepon perusahaan, nggak bisa, nggak ada dana lagi, udah kamu naik kapal laut aja. 5 temennya lolos tes swabnya itu, berangkat. Yang 2 lari ke pelabuhan, naik kapal. Baru beberapa waktu kedengar kecelakaan. Kita tidak bisa berkata, oh yang 2 ini ditolong Tuhan, dikasih Tuhan, sedangkan yang 5 ini lagi dikutuk Tuhan. No, bukan itu. Tuhan punya maksud masing-masing. Dan Musa juga mengalami, kalau bayi-bayi seumuran Musa mati, dan Musa diizinkan hidup, bahkan diangkat menjadi anak putri Firaun, ada maksud Tuhan istimewa. Musa nangkep itu, 3 tahun pertama dia hidup, terus dia tangkap visi itu, sampai bertumbuh menjadi putra dari putri Firaun, menjadi anak kesayangan dari putri Firaun, dididik dengan cara Mesir, menjadi panglima perang yang hebat. Tapi Musa enggak kehilangan panggilannya, bahwa aku ada untuk membebaskan bangsaku, yaitu Israel. Sampai kemudian di usia 40 tahun dia bunuh orang Mesir karena menyakiti orang Israel. Dia simpan di balik pasir. Besoknya dia ketemu orang Israel, sama orang Israel berantem. Dia coba melerai, dia coba menjadi pemimpin atas mereka. Jangan berantem. Mereka berkata, siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin? Dan sejak itu Musa dikejar-kejar Firaun. Saudara tahu, Musa lari ke Midian. 40 tahun dia menggembalakan ternak dari orang Midian. Dia sudah melupakan mimpinya. Musa boleh kehilangan mimpinya, tapi Tuhan gak pernah kehilangan mimpinya atas hidup Musa.
Tuhan tetap kejar Musa. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang kehilangan mimpi. Saya tidak tahu ketika kita mungkin mengawali tahun 2020 tahun lalu, ada ekspektasi besar, ada harapan besar, ada janji besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kemudian ada persoalan pandemi ini membuat semua sepertinya bubar jalan. Dan jangan-jangan di awal tahun ini kita tutup telinga, tutup hati kita untuk mendengar janji Tuhan. Semua hanya omong kosong. Atau kita mulai mengabaikan janji Tuhan. Hari ini jangan abaikan janji Tuhan. Jangan abaikan, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Bagaimana supaya kita tetap pegang teguh janji Tuhan? Belajar seperti Abraham. Mari bangun mezbah. Mezbah itu adalah saat di mana kita mengingat kembali seluruh janji Tuhan. Manakala kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, manakala situasi kondisi tidak seperti yang kita inginkan, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan cari cara sendiri. Bangun mezbah Tuhan. Tuhan, saya percaya bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, janji Tuhan masih bisa tergenapkan atas hidup saya. Satu kali waktu Daud punya pengalaman yang sama. Daud sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel di usia yang masih kecil. Dia menyadari bahwa satu waktu aku akan jadi raja Israel. Tapi itu bukan berarti langsung Daud dilantik menjadi raja. Dia betul sudah diurapi sebagai raja oleh Samuel. Tapi dia harus nunggu kira-kira 13 tahun berikutnya. Dan 13 tahun itu bukanlah waktu yang pendek untuk memenuhi mimpinya. Selama 13 tahun itu saudara, dia ketemu Goliat, memenangkan pertandingan. Wah, dia mungkin merasa ini waktunya aku akan dipromosikan jadi raja. Tapi justru ketika dia mengalahkan Goliat dan memenangkan setiap pertandingan, dia justru menjadi musuh Saul, mertuanya sendiri. Apa akibatnya? Daud harus lari dari kota satu ke kota yang lain. Bahkan ketika seluruh Israel tidak ada lagi tempat buat Daud, karena dimanapun Daud berada, Saul selalu mengejar dia. Daud kemudian lari ke kota Filistin, tempat kelahiran Goliat. Saudara bisa bayangkan situasi itu. Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Daud seorang diri saja pergi ke tanah Filistin, di mana Goliat pahlawan mereka pernah dibunuh Daud. Dan celakanya Daud ditangkap oleh tentara-tentara Filistin. Mereka tahu persis, ini kan Daud itu yang membunuh jenderal kita. Itu seperti Daud lolos dari lubang buaya masuk ke lubang singa. Dia lari menjauh dari Saul, justru ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dan tentara Filistin sudah tinggal gorok itu leher Daud. Ringkas cerita, Daud ditangkap, dibawa kepada Raja Filistin. Tuanku, ini orang yang bunuh panglima kita dan sekarang dia tidak berdaya. Daud kehilangan teman, Daud gak punya senjata. Tapi yang Daud ingat adalah dia punya Tuhan, dan Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapinya. Saudara tahu apa yang dilakukan Daud di hadapan Raja Filistin itu? Dia pura-pura gila. Ilere meler-meler. Lalu dia mulai menggosokkan mukanya di tiang-tiang bangunan di depan raja. Sambil apa saudara? Sambil nyanyi kayak orang gila. Di mata orang Filistin ini ada orang gila di depan raja. Tapi walaupun dia pura-pura gila, lagunya adalah lagu pujian. Mazmur pasal 56 mencatatkan di situ. Dia menyanyi seperti ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sambil pura-pura gila dia dapat hikmat dari Tuhan. Pura-pura gila sambil nyanyi. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Jadi di masa-masa kritis, yang diingat Daud cuma satu, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah mengurapi aku jadi raja, jadi aku gak bakalan mati kalau belum jadi raja. Tapi bagaimana? Sudah di ujung tanduk nyawanya. Iya,
Aku sendirian, gak punya siapa-siapa. Yang penting aku punya Tuhan yang janjinya ya dan amin. Itu sebabnya dia berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Apakah yang dapat diperbuat manusia kepadaku? Boleh yang di depanku raja Filistin yang punya kuasa untuk memutuskan antara hidup dan matiku. Tapi aku punya raja di atas segala raja. Itu seperti ketika Yesus dihadapkan Pilatus. Pilatus berkata, aku punya kuasa untuk membebaskan atau membinasakan engkau. Tapi Yesus berkata, bukan engkau yang punya kuasa, Bapakku di surga yang punya kuasa. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan Daud. Daud memuji kebesaran Tuhan. Di tengah-tengah krisis, Daud mendeklarasikan firman Tuhan. Jadi ada waktunya kita berkata, tolong Tuhan, tolong. Ada waktunya kita berdoa seperti itu. Tapi ada waktunya kita berkata, Tuhan aku percaya firman-Mu ya dan amin. Sekalipun aku enggak melihat, aku belum melihat, tapi karena firman-Mu bersabda demikian, aku pegang firman-Mu. Daud percaya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia jadi raja. Dan akhirnya karena Daud membangun mezbah pujian penyembahan di tengah-tengah krisis, Tuhan meluputkan Daud dari kematian. Raja Filistin berkata, apa di Filistin ini masih kurang orang gila di tempat ini, sampai engkau mengambil orang gila dari Israel. Ringkas cerita, Daud dilepaskan karena Raja Filistin menganggap orang yang ada di depannya ini adalah orang gila. Entah bagaimanapun caranya, Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati, meluputkan kita dan menjawab doa-doa kita. Inilah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Yang penting apa? Pegang hidup kita. Sudah tahu dua orang yang dari Makassar itu, dia harus berantem dengan petugas bandara di Jakarta karena tes swabnya tidak berlaku. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah pergumulan kecil, persoalan kecil untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang bergumul, jangan lihat itu Tuhan jahat sama kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menyelamatkan kita untuk hal yang jauh lebih besar lagi di depan kita. Yang penting adalah waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Jangan putus untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan putus untuk berdoa. Jangan putus untuk merenungkan firman. Jangan putus untuk mencari wajah-Nya. Ingat, pertempuran kita bukanlah kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Pertempuran kita adalah apakah dalam segala situasi kita masih tetap melekat erat dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan nantikan kepada kita. Apapun situasi yang Tuhan izinkan kepada kita, itu hanyalah cara Tuhan untuk membuat kita melekat erat dengan Tuhan. Kalau kita gagal melekat dengan Tuhan, kita cuma diputar-putar di padang gurun. Kalau kita gagal melekat erat sama Tuhan, kita akan ujian lagi, kita akan ujian lagi, kita akan ujian lagi. Jangan sampai kita nggak naik kelas berulang-ulang. Jadilah seperti Yosua. Yosua belajar dari kegagalannya, kesalahannya, dan sejak dia mengalami kemenangan, dia tidak melupakan Tuhan. Dia melekat erat dengan Tuhan. Pastikan tahun ini kita semakin dekat melekat erat dengan Tuhan. Amin. Ucapkan syukur, pegang terus janji Tuhan, karena yang terbaik masih ada di depan kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Engkau sumber hidup kami Tuhan.
siapa di dalammu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pagi hari ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kami lebih lagi mendekat, melekat erat. Kami mau tinggal dalam naungan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari-hari ke depan, pengalaman kami tidak pernah cukup, kekuatan dan sumber daya kami tidak pernah cukup. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membangun mezbah di hadapan Engkau. Kami meletakkan diri kami di bawah kedaulatan Tuhan. Kiranya Engkau yang berdaulat atas kami. Dan biarlah kami terus mengucap syukur apapun yang kami alami. Kami mau terus pegang teguh janji firman-Mu, apapun yang kami hadapi. Kami percaya mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa secara khusus untuk bangsa kami yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak musibah, bencana alam, kecelakaan pesawat. Tuhan, Engkau yang menolong semuanya. Tolong para pemimpin kami, seluruh orang-orang yang terlibat, para sukarelawan, bahkan para donatur. Tuhan yang menolong memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami korban, baik banjir, gempa bumi, kecelakaan, maupun yang sedang terpapar COVID-19. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu atas bangsa kami. Kami percaya di masa-masa sekarang ini kebaikan-Mu tidak pernah berhenti, karena Engkau masih berduduk di atas tahta-Mu. Tuhan, biarlah dalam situasi-situasi seperti ini Engkau membuka hati bangsa kami untuk melihat pentingnya kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang menjamah bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melihat kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera dan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah Tuhan. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.